Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Malam ini kita mulai dari pelaminan yang semestinya jadi panggung bahagia, tapi mendadak berubah jadi badai. Lampu gebyok berkilau, senyum tamu belum ada. Tahu-tahu sirene meraung, sepatu polisi menapak yakin, dan nama sang pengantin wanita diteriakkan tegas. Tepuk tangan berhenti, biola mendadak keluh, air mata turun tanpa aba-aba. Janji suci remuk oleh tuduhan yang menusuk, dan semua mata menatap tanpa sempat bertanya, benarkah ia mencuri emas sang mertua? Detik itu juga kebahagiaan terenggut dan harga diri dipertaruhkan. Siapakah kalian yang menyusuri jejaknya dari pelaminan ke balik jeruji, lalu 5 tahun kemudian saat badai dibalas tanpa darah, melainkan dengan langkah yang tak disangka. Malam itu Naira duduk anggun di kursi pelaminan. Kebaya hijau toska memantulkan cahaya lampu. Di sisi kanan Raka berdiri dengan senyum yang masih kaku. Setelah prosesi adat, bunga mawar memayungi panggung. Kamera ponsel berbaris seperti bintang. Lalu datang barisan yang tidak diundang, 2 polisi, 1 penyidik, 1 petugas polwan. Langkah mereka menghentikan semua musik. Selamat malam, kami dari unit reskrim. Mohon maaf, kami perlu memeriksa laporan kehilangan perhiasan emas, kata seorang pria berkumis tipis. Semua menoleh ke arah Bu Ratmi, Ibu Raka yang wajahnya pucat namun suaranya lantang. Emas set keluarga saya lenyap sejak tadi siang. Saya curiga menantu saya yang memegangnya, katanya sambil menunjuk tas kecil di pangkuan Naira. Naira terkejut. Ibu, tas ini hanya berisi tisu dan lipstik, ucapnya lirih tapi jelas. Polwan mengulurkan tangan, memeriksa isi tas, dan entah dari mana muncul kantong bludru merah. Di dalamnya ada gelang mirip yang biasa dipakai Ibu Ratmi saat acara besar. Lidah semua orang membeku. Bu Ratmi menutup mulut, pura-pura kaget, lalu menangis dramatis. Raka memandang lurus pada tas itu. Kepercayaannya seperti benang yang putus. Tolong ikut ke polsek untuk dimintai keterangan, ucap penyidik. Naira berdiri dengan lutut gemetar. Di hadapannya, ayahnya mendekat, ingin membela, tapi tatapan tamu memaku langkah. Beberapa mulai berbisik. Ada pula yang mengangkat ponsel lebih tinggi. Pelaminan yang dirancang berbulan-bulan mendadak terasa seperti panggung sandiwara yang kejam. Di mobil polisi, Naira memeluk dirinya. Rasa malu menyayat lebih dari rasa takut. Ia memutar kembali detik-detik siang tadi saat Bu Ratmi memintanya memegang kantong rias. Ia ingat hal aneh. Sepupu Raka yang bernama Dimas sempat menghampiri dan tersenyum licik. Naira tidak menuduh, hanya mencatat pelajaran pertama malam itu. Bukan semua senyum yang berarti selamat datang. Di kantor polisi, pertanyaan yang datang seperti ombak. Di mana? Kamu jam 2 siang tadi. Siapa saksinya? Kenapa kantong bludru ada di tasmu? Naira menjawab konsisten, tapi konsistensi tidak selalu mengalahkan narasi yang lebih keras. Bu Ratmi menyerahkan nota pembalian emas dan foto lama, menunjukkan kemiripan motif. Raka datang terlambat, duduk kaku dan tidak menggenggam tangan Naira. Aku percaya kamu, tapi bukti itu, katanya ragu. Kalimat yang menyakitkan adalah kalimat yang setengah percaya. Malam itu, status pengantin berubah jadi tersangka. Media lokal menulis judul yang gurih dibaca. Menantu curi perhiasan mertua di dalam resepsi. Ibarat hujan yang tak diundang, reputasi Naira hanyut terbawa arus komentar. Hari berganti sidang. Kuasa hukum sederhana dari bantuan hukum mencoba membela. Namun, tak ada titik yang selalu buntu. Rekaman CCTV gedung resepsi mendadak rusak. Saksi kunci Dimas mengaku tidak melihat apa-apa. Polisi yang menangani kasus ternyata teman lama suami sepupu Bu Ratmi. Seutas benang koneksi menjerat seperti jaring laba-laba. Vonis turun, 2 tahun kurungan dengan masa percobaan yang pelik karena sorotan publik. Pesta bubar, pernikahan retak, dan Raka setuju pada keinginan ibunya untuk membatalkan pencatatan. Alasan klasik, pernikahan belum sempurna secara rumah tangga. Naira masuk ke dunia yang belum pernah ia kenal, jeruji. Aturan dan jam besuk yang ketat. Di sana ia bertemu Ibu Siska, perempuan tegar yang mengajarinya menakar sabar. Ada perpustakaan kecil, ada kursus ketampilan membuat perhiasan imitasi. Anehnya, membuat gelang dari manik-manik murahan justru menguatkan tekadnya. Ia berjanji pada dirinya bukan untuk membalas dengan luka, melainkan untuk memulihkan namanya dan kalau bisa
memutus lingkar kezoliman yang nyaris membuatnya hilang harapan. Pelajaran kedua, kadang balas dendam paling tajam lahir dari kemampuan untuk membangun kembali. Waktu di balik jeruji bergerak dengan ukuran yang berbeda. Jam berdetak lebih lambat, tapi pikiran berlari lebih cepat. Naira mengisi hari dengan membaca buku hukum sederhana, belajar tentang rantai barang bukti, memori digital, dan celah kecil yang sering diabaikan. Ia mencatat semua detail kasusnya di buku tipis. Siapa sangka, kapan lampu mati, siapa memegang tas, jam berapa musik berhenti, setiap titik kecil menjadi peta. Di bengkel keterampilan, tangannya terampil merangkai manik, membengkokkan kawat, membentuk liontin. Ia belajar tentang kadar emas, logam campuran, dan teknik pewarnaan. Seorang pengajar tua pernah bekas tukang perhiasan. Ia bercerita tentang ciri khas motif gelang keluarga Bu Ratmi dan bagaimana memasukkan nota pembelian itu gampang bagi yang paham jaringan toko emas pinggiran. Cerita ini bukan bukti, tapi memberi naraya intuisi. Kebenaran selalu meninggalkan aroma sekecil apapun. Setiap sore, ia menulis surat untuk dirinya 5 tahun ke depan. Naira yang bebas, kamu harus berdiri di panggung yang lebih terang. Kamu harus membuat panggung bagi perempuan lain yang dihantam fitnah. Kamu harus menjadikan kisahmu bukan sekedar luka, tetapi lensa. Surat-surat itu tidak pernah terkirim, namun jadi bahan bakar. Malam-malamnya diisi zikir, memohon keteguhan kepada Allah, meyakinkan hati bahwa kesabaran bukanlah kalah, melainkan strategi jiwa untuk tetap waras. Vonis 2 tahun telah berakhir. Di luar, dunia bergerak tanpa menunggu. Berita baru datang, gosip baru menggantikan gosip lama. Bu Ratmi membuka butik emas kecil, memamerkan koleksi yang katanya makin mewah. Raka terlihat beberapa kali di unggahan kenalan, sibuk merintis usaha travel dan kadang nongkrong di kafe. Dimas hilang dari radar, kabarnya sih pindah kota. Naira keluar tanpa sorak-sorai. Ia mengontrak kamar kecil dekat pasar tradisional. Modalnya bukan uang, tapi keterampilan dan tekad. Ia membuat perhiasan imitasi dengan desain elegan, memotret dengan cahaya matahari, mengunggah di marketplace. Ia menamai tokonya Bening Atelier. Bukan untuk menyaingi emas, melainkan untuk mengingatkan bahwa beningnya niat bisa mengalahkan kilau palsu. Pelan-pelan pesanan datang. Ia merespon ramah, membungkus rapi, menyisipkan kartu kecil bertuliskan terima kasih dan semoga rezeki Anda bening seperti niat yang baik. Pelanggan merekomendasikan dan dalam setahun Bening Atelier punya banyak pengikut. Naira mempekerjakan 2 ibu rumah tangga yang butuh penghasilan, lalu 4, lalu 8. Ia membuka kelas gratis setiap Sabtu, mengajari perempuan yang pernah tersangkut kasus kecil agar bisa berdiri lagi. Di tahun ketiga, ia mendirikan payung hukum kecil bernama Rumah Bening, bekerja sama dengan pengacara muda dan mahasiswa hukum. Misinya sangat sederhana, membantu perempuan yang difitnah atau dijerat pasal tanpa pendampingan memadai. Ia dan timnya mengumpulkan donasi, mengadakan pelatihan literasi hukum. Disitulah suatu berkas mampir ke mejanya. Laporan singkat tentang banyaknya pengaduan konsumen terhadap butik emas milik Bu Ratmi. Timbangan sering tidak akurat, nota tidak jelas, dan gosip bahwa toko itu sebenarnya sedang terlilit hutang karena ekspansi yang terlalu cepat. Informasi adalah benih strategi. Naira tidak berlomba memojokkan di media. Ia belajar di masa lalu. Perang narasi jarang adil bagi yang gak siap. Ia memilih diam, mengamati alur hutang butik itu, mencari tahu bank mana yang memegang piutang, siapa penagih yang kesulitan. Lewat lembaga pembiayaan yang bekerja sama dengan program Rumah Bening, ia membeli hak tagih sebagian utang butik itu secara sah, bukan untuk menyita besok, melainkan untuk memegang kemudian diam-diam. Di waktu yang sama, sebuah kabar lain datang. Seorang videografer pernikahan lama menghubungi Rumah Bening. Hard disk lamanya rusak berhasil dipulihkan oleh teknisi. Ada fragmen rekaman dari malam pelaminan itu, sudut lebar yang tidak pernah dipublikasikan. Dalam rekaman itu, tampak Dimas mendekati kursi pengantin dengan kantong beludru, lalu menghilang di balik gaun. Gerak cepat sekejap, bukti mentah, perlu forensik, tapi harapan menyalakan nyala yang hampir padam.
Naira menatap layar, matanya bergetar. Bukan karena ingin membalas, melainkan karena akhirnya ada kebenaran yang bisa bicara. Menggenggam hak tagih bukan berarti membalas dengan palu. Naira memilih jalan yang lebih sunyi. Ia meminta audit independen atas toko Bu Ratmi melalui klausul pengawasan kredit. Angka tidak bisa menipu sebanyak mulut bisa berkelit. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak kejanggalan. Stok tidak sinkron, catatan penjualan ganda, dan polis asuransi yang anehnya terbit tepat setelah kasus pelaminan dulu heboh. Seperti ada bola, emas hilang, laporan polisi, klaim asuransi cair, lalu ekspansi butik. Puzzle itu menyatu dalam kepala Naira, namun ia tetap bergerak sesuai aturan. Di sisi lain, tim Rumah Bening membawa rekaman videografer ke lab forensik digital. Mereka mengekstrak frame, menstabilkan gambar, dan menandai waktu. Bayangan Dimas terlihat jelas menyelipkan kantong ke area kursi pelaminan saat Polwan belum menggeledah. Kuasa hukum mengajukan permohonan peninjauan kembali, melampirkan bukti baru. Prosesnya panjang, tapi arah angin mulai berubah. Polisi yang dulu menangani kasus dipanggil ke bagian propam untuk klarifikasi hubungan dengan keluarga pelapor. Kabar angin menyebar pelan. Di toko Bu Ratmi, pelanggan mulai bertanya-tanya soal timbangan. Beberapa rekanan menarik diri. Dimas mendadak muncul, memohon bantuan karena terjerat pinjaman daring. Dari mulut yang panik, sering keluar potongan kebenaran. Ia mengaku ada seorang teman lama bahwa malam itu ia disuruh mengambil kantong beludru dari meja rias untuk memastikan berada di dekat pelaminan. Terlebihnya, ia disuruh diam. Siapa yang menyuruh? Ia menyebut Raka yang bilang semua akan aman karena tujuannya hanya mengamankan harta keluarga. Kalimat itu seperti pisau yang menggores ulang luka lama. Naira duduk lama malam itu. Ia bisa saja memencet tombol untuk mengeksekusi hak tagih, membuat butik tutup, dan keluarga itu berantakan. Tapi ia ingat janji surat-suratnya. Balas dendam bukan menghancurkan, melainkan memutus pola. Ia menyusun rencana yang lebih jangka panjang. Pertama, ia mengundang Bu Ratmi ke sebuah forum literasi keuangan yang diadakan Rumah Bening bekerja sama dengan dinas, tanpa menyebut identitasnya sebagai pemegang hak tagih. Ia berdiri di panggung menjelaskan pentingnya transparansi bisnis, membuat catatan yang rapi, dan tidak mengandalkan asuransi dari kejadian yang diproduksi. Kata-katanya menohok namun sopan. Bu Ratmi menatapnya dengan muka yang ragu seperti mengenali suara masa lalu. Kedua, ia mengajukan skema rekonstruksi yang mensyaratkan audit terbuka, pengembalian kelebihan timbang kepada pelanggan, dan sebuah pernyataan maaf publik bila nanti fakta kasus pelaminan terbukti rekayasa. Syarat yang terdengar sulit namun lebih manusiawi daripada langsung menggulung karpet. Langkah ketiga, ia menyiapkan panggung terakhir yang tidak disangka siapapun. Panggung yang mirip pelaminan namun untuk memuliakan keberanian mengakui salah. Tempatnya adalah aula kecamatan, acara wisuda kelas kerja Rumah Bening dan bazar usaha kecil. Tanggalnya tepat 5 tahun sejak malam Naira ditangkap. Undangan tersebar luas, warga datang, pejabat hadir, dan media lokal meliput. Di dinding terpampang foto peserta yang lulus. Di meja, perhiasan imitasi bening atelier berkilau sederhana. Di panggung, Naira mengenakan kebaya putih. Bukan pengantin, melainkan tuan rumah yang berdamai dengan masa lalu. Ia memulai acara dengan senyuman. Ia bercerita tentang perempuan yang pernah diseret di fitnah, lalu bangkit. Ia tidak menyebut namanya, lalu ia memanggil satu nama, Ibu Ratmi, untuk menerima piagam apresiasi sebagai pelaku usaha yang bersedia memperbaiki tata kelola setelah diaudit. Semua kaget. Bu Ratmi melangkah pelan. Tepat di hadapannya, mikrofon menunggu. Sebelum piagam diserahkan, Naira memutar potongan video yang telah lolos verifikasi ahli. Layar menampilkan sudut lebar pelaminan 5 tahun lalu. Tampak Dimas bergerak cepat. Suasana aula menahan napas. Naira tidak menuduh. Ia berkata pelan, kebenaran adalah cahaya yang lambat, tapi yang gak padam. Malam ini kita biarkan dia menerangi kita semua, agar besok tak ada lagi pelaminan yang jadi ruang interogasi. Wajah Bu Ratmi memucat. Dimas yang duduk di belakang menunduk. Raka berdiri di lorong, entah sejak kapan hadir.
Kedua tangannya mengepal. Media menanti kalimat berikutnya. Naira menatap hadirin. Detik menuju momen tak terduga menetes tenang. Naira menghela napas. Ia mengangkat sebuah gelang tipis dari kotak kaca. Ini replika dari motif keluarga yang dulu jadi perkara, bukan emas, hanya perak berlapis. Aku membuatnya sebagai pengingat bahwa kilau tidak selalu bernilai dan nilai tidak selalu harus berkilau, katanya. Hadirin diam. Lalu ia membuka lembar kertas. Hasil audit menunjukkan adanya klaim asuransi yang cair selang 3 hari setelah laporan pelaminan dulu. Uang itu dipakai sebagai modal ekspansi butik. Bukan kejahatan kalau hilangnya harta nyata. Tetapi malam itu bukti baru berkata lain. Aku tidak datang untuk menyeret siapapun untuk masuk penjara. Aku datang untuk memutus kebiasaan menutupi dosa dengan dosa yang lain. Balas dendamku sangat sederhana. Aku ingin sekali keluarga ini merdeka dari kebohongan yang mereka bangun sendiri. Ia menatap Raka. 5 tahun lalu, kamu tidak menggenggam tanganku, Raka. Malam ini, aku tidak meminta tanganmu. Aku hanya meminta suaramu untuk jujur. Raka menelan ludah. Suara di aula bergeser, jadi bisik-bisik. Bu Ratmi menatap anaknya. Mata yang selama ini memerintah berubah memohon. Dimas meremas topinya. Akhirnya Raka melangkah ke mikrofon. Aku salah, ucapnya parau. Malam itu aku panik karena emas ibu lenyap beberapa hari sebelumnya. Dimas menggadaikannya tanpa izin untuk menutup hutang judi daringnya. Dan aku tahu, aku setuju ketika ibu ingin membuat laporan agar asuransi bisa cair. Kami pikir menaruh kantung dekat tasmu hanya agar polisi punya arah. Aku pengecut. Aku biarkan kamu jadi tameng. Semenjak itu usaha dan hidupku tidak pernah benar-benar tenang. Maafkan aku. Udara di aula berat, tapi jujur, Bu Ratmi menangis, bukan lagi air mata yang untuk panggung, melainkan air mata yang melepas gengsi. Ia mengangkat mikrofon. Naira, aku iri sejak awal ada aura baikmu. Aku takut kehilangan anak, aku takut kehilangan harta, dan aku memilih jalan kilat yang menjerumuskan kita semua. Aku minta maaf Naira, di depan semua orang ini. Aku bersedia mengembalikan setiap rupiah yang tidak halal dari klaim asuransi. Aku siap menulis pernyataan dan menerima konsekuensi administrasi. Detik itu juga, apa yang disebut balas dendam memperoleh bentuknya. Bukan sirene, bukan borgol, melainkan keterbukaan untuk memotong rantai. Naira menyerahkan piagam apresiasi dengan syarat tertulis. Pengembalian dana ke kas masyarakat melalui program beasiswa, audit berkala dan kelas etika usaha bagi pelaku emas di kampung. Rumah Bening mengawal proses hukum administratif, bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyehatkan. Lalu, datang kejutan terakhir. Seorang petugas membawa kotak logam kecil, hasil penyitaan dari kios gadai tak berizin yang baru saja dibantu Rumah Bening bekerja sama dengan polisi untuk ditutup. Di dalamnya ada potongan gelang dengan nomor ukiran lama cocok dengan foto keluarga Bu Ratmi. Kebenaran bukan hanya di layar, tapi juga di tangan. Bukti fisik pulang setelah 5 tahun berkelana di lorong gelap gadai. Dimas menutup wajahnya. Ia mengangguk, mengakui, dan memohon kesempatan rehabilitasi. Rumah Bening menawarinya program kerja sosial dan konseling pinjaman sehat. Karma tidak selalu pedang, kadang ia sekolah yang disiplin. Setelah acara, beberapa perempuan mendekati Naira, memeluknya menangis lega karena merasa dilihat. Media menulis judul baru, bukan lagi menantu pencuri, melainkan perempuan yang mematikan api dengan air jernih. Raka menghampiri, menawari maaf yang terlambat dan kemungkinan memulai dari awal. Naira tersenyum. Luka lama sudah sembuh, tapi bekasnya mengajarkan arah. Aku mendoakan kamu bertemu jujur yang sejati, katanya. Bukan penolakan yang pahit, melainkan restu yang dewasa. Malam turun pelan. Di aula, lampu jalan menyala. Bu Ratmi duduk di bangku panjang, menatap langit, memegang surat pernyataan yang harus ditandangi besok. Ia menoleh ketika Naira duduk di sampingnya.
Terima kasih sudah tidak menghancurkan rumahku, bisiknya. Naira menatap lembut. Rumah yang dibangun di atas kebohongan memang harus dibongkar, Bu. Tapi kita bisa membangunnya lagi, kali ini dengan pondasi yang jujur. Dan kita akan mulai dari anak-anak. Sebagian dana pengembalian akan jadi beasiswa untuk murid miskin di kampung. Itu balas dendamku. Aku balas dengan masa depan yang lebih baik. Di pelataran, akustik musik mengalun. Perempuan-perempuan lulusan rumah bening tertawa lega, menatap lapak kecil mereka yang ramai. Naira berjalan melewati meja bening atelier. Ia mengangkat sebuah kalung sederhana. Cahayanya tidak membutakan mata, tetapi menenangkan hati. Di sini kisahnya berlabuh. Tidak semua pelaminan harus abadi, tetapi setiap luka bisa dipulihkan bila kebenaran berani berdiri. Dan di kertas program acara, di bawah nama para donatur, tertulis satu kalimat yang membuat hadirin tersenyum. Keadilan yang paling indah adalah saat ia membuat semua orang lebih manusia. Pantun gombalan dulu yuk biar manis. Makan es krim rasa stroberi, manisnya nempel di hati. Kalau kamu setia di sini, biar aku yang temani tiap hari ya. Makasih loh udah nonton cerita aku. Kalian kalau suka jangan lupa like ya. Tulis komen seru di bawah dan subscribe channel ini biar kita makin sering ketemu di kisah-kisah yang bikin haru sekaligus menguatkan. Tekan loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan episode baru. Sampai jumpa, semoga Allah menjaga niat kita tetap bening.